Halo sobat-sobat, kita ketemu lagi dengan Susubu Podcast. Oh, Jitsam. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa, teman-teman yang menyebut dirinya adalah Musik Malang Bersatu Indonesia. Mungkin Ayas Rulut. Wah, itu salah satu tagline mereka. Jadi Uma Ayas Rulut. Nah, kalau mungkin teman-teman yang tidak paham soal bahasa Malangan, Walian, nah itu berarti Anda dan saya adalah satu saudara. Iya. Nah, okay. Telur rolet juga. Rolet. Dari mana? Jadi kayak manis ya. Sekarang kita ingin tahu teman-teman hadir di sini ini adalah sebetulnya ingin mengulang kembali bagaimana teman-teman yang menyatukan dirinya dalam komunitas musik Malang Bersatu Indonesia ini. Piye sih aja ini ceritanya. Nah, mungkin di sini saya bisa sebutkan dulu awal ini yang di pojok sebelah kiri adalah Mas Bagus, Ketua Umum MMBI. Ketua Umum MMB sekarang. Nanti bagaimana kok sekarang bahasanya? Nah, nanti kita akan cerita bersama-sama di sini. Kemudian sebelahnya lagi Mas Erwin. Nah, lalu Tawa. nah, Jakarta punya Erwin Gutawa, di sini juga kita juga punya. Samarkandi. Mas Erwin ini ownernya portal musik Malang. Oh, ini Cek 77. Nah, Owner kabeh kita lho iku ya owner. iki ya owner Gong Studio. Nah, kalau di Jakarta ada Gong 2000, di sini ada Gong Studio. Nah, Sejak 1999 kemudian berikutnya adalah Mas ini, Mas siapa jenengmu siapa? Faisal. Oh ya, Faisal. Aku jeneng asli nih. Lah ya sapa? Muhammad Faisal. Oh. Jare julukannya terkenalnya apa generator musik Malang. Wah. Di bawah Genset. Genset. Malang Genset. Malang Genset. Kemudian sebelahnya lagi ada Mas Bison. Baraka. Baraka. Iya, iya lho Baraka. Iya. Bison itu seorang penulis. Bukunya yang baru terbit itu Dunia Biru. butuh kan? Itu era 9 apa Mas? Apa sih? Ini Ero. Musik era 90. Musik era 90. Sampai Saat ini saya sudah yang ESPN sudah 3 buku. Ngono rek, ngono kon. Kalau kurek kancel. Jadi yang pertama biografinya Pungki dari Surabaya. Oke. Andromeda ya. Andromeda. Yang kedua buku 4 dekade sejarah musik Kota Malang. Wah. Terus yang ketiga coretan Doni Fatah. Insya Allah Yang mungkin proses, ya. sebelum puasa mungkin bisa Sudah di-launching. Ngeri. Lalu berikutnya lagi sebelah saya ini Mas Nonot. Predator. Predator. Wah, wake isoni lagi. Apa? Ances. Oh, Oh, kenal nyokot gitar. Switchang main. Honor sekolah musik. Sekolah musik. Orang sekolah musik juga. Nah, beliau profesinya ya, itu ya. Songwriter, MC, wah, Saya ngajar di salah satu kampus. dosen. Oh ya dosen. Inggris. Dosen yang bermusik. Iya. Sip. Lagu lagi adalah vokalis hits Kota Malang. Wahyu Kecamatan. Kecamatan. sampai nih kok. Lewat ini kok. Aja dulu. Punya dulu. Kecamatan. Iya, di Kota Malang tekan turun wis, Kak. Nyabrang pagi saja kan masih ngeru ya. Kabupaten ya. Ya. Sebelah yang terakhir adalah Mas Fian. Ivan. Oh Ivan. Sorry. Ivan. Kenal. Kenal. Generasi kedua. Oh. Lu tak kenal lah. Lu kenal deh. Saya kan orton. Anu Mas. Interlude. Itu gitaris klub klik. Sebelum kayu tangan lampu nih gitar Ivan selalu. Aris hukum. Visual klik. Ini lo kodok itu. Jadi tentu para pemirsanya podcast teman-teman ingin tahu gimana sih sebetulnya sejarahnya awal Malang Musik Bersatu Indonesia ini. Saya juga ingat waktu itu mungkin belum ada Indonesianya ya awal dulu, belum ada ya. Nah, mungkin bisa cerita dulu dari sana. Apa sih yang melatar belakangi
teman-teman ini kemudian mengambil inisiatif membentuk MMP awalnya. Mungkin siapa yang mau cerita dulu, Sob? Faisal dulu. Oh, Faisal dulu berarti. Oke, siap. Monggo. Loh, lho. Kronologi. Lah, awalnya ya apa? Bermuara dari mana? Apa pas mergosono banjir? Oh, pas Kota Lama wayang gawe jenang Oh, kabeh. Kutu Malang kok Emi mergosono. Oh iya. Yang kenapa harus MMP? Jadi itu nanti di Madura, Malang, Oh. Madiun. Magelang. Ya prolognya anu deh sebelum Pak Isol cerita MMP Musim Malang Bersatu ini kan saya sendiri pribadi di pembentukan awal memang tidak terlalu bisa aktif terlibat. Bahkan banyak gerakan-gerakan MMP yang saya sendiri dan banyak teman di musisi di Malang juga belum terlalu ngeh di awalnya. Sempat terjadi juga reaksi yang negatif, antipatis, kok iki karepe opo sih musik iki. Cuman keberadaan MMP bahkan memang sampai hari ini pun sangatlah dibutuhkan untuk paling enggak untuk connecting semua elemen, semua potensi musik yang ada di Malang, bu iku musisi ini, bu pekerja seni ini, bu EO ini, bu outlet segala macam. Keberadaan MMP ini iso ngayomi, iso mayungi. Sampai hari ini yang saya pribadi rasakan. Kedua, keberadaan MMP juga mengencourage ya, membuat nyali keberanian banyak musisi pekerja seni di Malang menjadi lebih terwakili. Nah, 2014 kalau nggak salah, ini mungkin yang lebih tahu, mungkin nantinya juga ada Faisal. Yang hadir di sini pada hari ini adalah personal-personal yang betul-betul memang membidani. Akhirnya Belum semua ya. Ya mungkin Faisal lebih detail bisa cerita momen apa yang menjadi trigger apa ya? Anu, wali beat iki, Pan. Trigger apa? Cikal bakal ya. Ya, Pak Mas. Nggih, jadi terima kasih rekan-rekan semuanya. Koyo rapat RT. Iki iki njupuk dhisik Madura apa Malang? Oh iya, Muhammad. Malang. Muhammad Ivan, Muhammad Nonot. Ya awalnya iku Mas. Awalnya waktu itu memang ada kejadian sing menurutku gak Tidak nyaman. tidak nyaman lah. Harusnya gak lah. Kenapa? Karena Kampung Ramadan itu karena memang kejadian di situ. Kampung Ramadan itu sebenarnya ono perwali, Mas. Tahun 2014 ono Kampung Ramadan. Ya, di Oh, Kampung bukan yang Ramadan. ngabuburit Suhat itu bukan ya? Ya itu, ya. Suhat itu. Ya, Oke. Saat itu ya Waktu ternyata Mas bagus ya. enggak waktu sih masa pemerintahan EBBA. Siapa Mas ini? EBBA apa? Apa Anton? Maksudnya MBB. Apa? Oh, apa? Ada Itu. perwalnya. Nah, itu akhirnya ada larangan bermain musik di sana. Padahal kan itu sudah ada perwal. Betul. Terus Larangan dari kebetulan siapa? memang saya dari cikal bakalnya Kampung Ramadan 2006 saya buat di situ. 2006 itu dari N Studio memang sering buat di situ setiap tahunnya. Nah, kebetulan pas 2014 itu kita berhadapan sama mereka. Termasuk juga eventnya Mas Wahyu GV. Gang Voice, Oh, Rema iya, Voice, Gang Rema Voice. Voice. Itu juga ada gesekan juga di situ. Nah, akhirnya iki ono sing gak teko Mas, mungkin kok di edisi kedua yo. Iya. Ada Mas Anton, Mas Vicky, terus Mas Nova Nofleng soalnya Nova. bertugas di klinik karena di klinik tiba kan lanake wedok-wedok. Danar. Ayo ngono. Mas Danar baru merit. Si enak itu. Si semego nih. Nah, seperti itu, Mas. Ya. Akhirnya kanca-kanca iku teman-teman di underground juga wis gerak, Mas. Cuman iki lebih luas ternyata, lebih luas di kanca-kanca kabeh, Mas. semua Ya, akhirnya. di Malang akhirnya ada grup. Akhirnya kita diskusi ketemuan di Museum Brawijaya. Museum Brawijaya. Itu tepatnya tanggal tanggal Ya sekitar Akhir, Mas, Juli Agustus ya, Poso pokoknya, Mas. Ya, Juli. waktu itu Hah? sekitar Agustusan, Hah? musim mudan. Iya, Terus iya, iya. yang kedua seminggu setelah 2 hari setelah kamu kontak kami, so. Waktu itu Oke. masih pakai BBM gitu. Iya, benar Mas, benar. Karena aku yang pertama kali dihubungi Faisal. Siap. Terus yang kedua kita ketemuan lagi di DKM. DKM. Itu Mas Yawaroh.
musyawarah dan melaporkan Yang di museum. oknum. Oh, oknumnya tadi. Oknumnya. Ah, oke. Jadi Itu oknumnya dari musisi, bukan? Bukan. bukan di luar Nanti Di luar kan? nanti tak Oke. tambahin. Jadi muncul spanduk yang Oh ya. Melarang adanya. ada sarkas itu loh. Iya. Tagline-nya saya Jadi, ingat waktu itu. Kalau Tagline-nya kalau di kalau berita. boleh nyambung Faisal ya, Hmm. ya kita sambung apa yang disampaikan Faisal. Bener yang disampaikan Faisal dulu. Sebelum hal itu terjadi, Faisal sudah menghubungi. Ini Mas jadwal Predator main nanti di Oh. acara Rengeng-Rengeng. Roy orang-orang. Jadi acara Rengeng-Rengeng itu memang rutin mulai dari 2006 dan kebetulan mengakomodir band-band yang punya karya, baik itu musik ekstrim maupun yang bukan ekstrim. Oh. Nah, aku juga terlibat di sana dengan bandku. 2014 sebelum kita bikin ya, itu Mas Wahyu Arema Voice Betul, membuat acara di sana dengan Taman dengan Tiga. produk lama. Itu dari awal memang senengane Mas Wahyu kan nabrak. Memang ada spanduk yang bertuliskan bahwa musik itu Haram, haram. betul. Menyalakan mercon larang. Ya, setelah Gila, haram. Mengendarai sepeda motor dengan trek-trek kenceng haram. Nah, dari situ waktu itu ya langsungnya gak apa disebut no. Waktu itu masih berdirinya HTI ya Sal ya. Betul. Masih diperbolehkan kebetulan base campnya HTI di seputaran Suhat, di seputaran situ. Kok ngomongin musik, teman-teman yang berbelanja untuk kebutuhan Iya. takjil pun Betul. yang bercelana pendek, khususnya wanita, itu sampai diusir juga. Nah, kewenangan mereka. Diwajibkan berhijab. Sedangkan tidak Mas semua Ivan yang- juga ya waktu itu ya? Sama kan? Mas Ivan juga bereja gitu. Kalau waktu kejadian itu memang terus terang di sana pun juga ada IO juga ya, Ah, yang iya. mengadakan acara teman-teman seperti itu. Jadi kebetulan dari pihak kami itu kan waktu itu terlebih entertainnya. Jadi ada usono job kan gitu loh, usono job ini main di mau dilarang aku kayak musik kan. Ya, betul. kebetulan yang kita berpikir waktu itu kan tidak semua orang Muslim yang ke sana. Nggih. Itu terlama. Terus yang kedua begitu ada larangan gitu, hampir 1 minggu ya, Rengeng itu mau diadakan. Udah banyak push, jadi banyak tekanan. Awas kon gawe, delok kon gawe. Jadi ada ancaman-ancaman seperti itu. Oh, Dan no, kita, Ya, jadi kita merasa terancam. ada tambahan Mas. Tadi waktu itu memang ancaman sing melalui Facebook, sing langsung telepon, Ada langsung lagi sing ono. poster malah didukno di luar. Iya. Terus iku memang. Aku ngalami intimidasi soal waktu kita ngecek tempat dulu itu Sol ya. Ya. Waktu itu di Suhat di seberangnya Taman Kerida. Aku ngalami intimidasi Dewi. Waktu saya melihat di tempatnya Mas Wahyu terus sama Faisal ngecek tempat untuk orang-orang itu ada oknum lah intimidasi. Awas kon gawe ndek gini. Tak ora itu. Nah, dari situ Faisal menghubungi kami langsung bergerak cepat menghubungi saya, menghubungi beberapa teman Vicky termasuk Nova dan teman-teman untuk segera konsolidasi. Kita melakukan perlawanan. Gak ngomong no genre musik loh ya. Betul. Kita nggak ngomong genre musik, nggak ngomong no IO, tapi ini semua untuk kepentingan bersama. Karena prinsipnya waktu itu satu event disakiti, rasanya semua ikut tersakiti. Iya, jadi Mas. Jadi waktu itu akhirnya ketika kumpul di Museum Brawijaya iku wis ngene wis. Semua genre kumpul. Dadi engko mben ae dhewe ndek kono nggo gitar, kuwabe nggo bass, nggo panangkalir iku sepanjang jalan Suhat iku kene baris. Sepanjang jalan Suhat itu. Wih, tadi semangat iki ya kan. Ya, Ada dokumentasinya itu ya? Kalau Iku performnya rencana. Oh, itu masih Rencananya kayak ngono. Nah, tapi mudah-mudahan foto yang di museum sama anu Ada, Oh, ada, itu ada. nah akhirnya kenapa harus di DKM? Nah, itu karena iki kok urusannya nang ngene Polres, Mas. Oke. Ngelaporno si oknum-oknum tadi iku. Kayak ngono sih, Mas. Awal-awal. Waktu itu DKM sudah dalam kondisi masih sehat, setengah sehat. setengah sehat. Tapi Kalau kan DKM nggak hanya pernah pemilihan sehat. teman-teman musisi ini ketika harus Nggak pernah. istilahnya wadul ya atau curhat dengan pihak DKM ya karena yang Nah, saat ini kebetulan apa? kita terima kasih banget ya akomodir tempat ya nomor satu Sal ya tempat. Terus ada kekuatan dari salah satu teman kita Jatmiko juga. Mas, jadi kenapa di DKM itu kebetulan di situ waktu itu ada Mas Randy ya Mas. Ya, Iya, Randy Piot, Randy. Randy Piot itu support di situ.
kebetulan waktu itu kan Mbak Sari. Mbak Sari support. Mbak Sari akhirnya koordinasi di situ. Terus banyak Mas, jadi teman-teman Aremania itu mau turun. Teman-teman dari pondok apa Mas? Mas Janar. Beras, tambah Tambak beras. beras. Itu mau turun. Mau turun. Terus teman-teman Aremania Mas. Ya. Iki waduh iki gak karu-karuan iki gue. Maksud itu ana salah satu sing ngomong iki, "Cong iki aku lek iki wong-wong iki gak diringkes kok aku gak iso sing along di stadion." Iya, karena ada larangan koyo ngono. Musik itu. haram, ya. Nah, akhirnya ya kemang ketika iki memang masa Mas yo dan musisi Arema ya Mas yo ya sampean ngerti dhewe lah koyo apa wong-wong iki. Jadi paling tidak, Auranya itu koyo apa sampean. jadi paham. paling tidak kalau saya saat itu dengan kejadian itu paling enggak saya waktu itu bersyukur bahwa Arema itu punya Aremaisme. Iya. Jadi itulah yang menjadi pengikat, pelindung, juga filter sebetulnya. Iya. Tapi ono sing luwih sangar Mas Didit. Apa? Event itu terjadi. Yang di stadion di Surat itu terjadi. Bahkan Terlaksana. gendeng Waisol. Yang pertama dimainkan sampai 3 hari itu musik yang bener-bener ekstremis, gak ngurus. Ya. Dan kebetulan ya kita udah siap. Dalam artian siap itu berjaga-jaga, Ya. bukan berarti membawa senjata, enggak. Kita Ya. siapkan hati, siapkan teman banyak. Seandainya memang ada kejadian tidak bagus, kita udah punya surat soalnya. Ya. Tapi memang itu Mas Dede tadi yo bersyukur lah. Mas harus pakai ini saya. Saya demam. Jadi asik loh. Gitu Mas. Mungkin ada Yo. yang menambahkan, Mas. Oh bagus. iya, harus iki, harus Mas Bagus. tambahkan kabeh iki. Bagus. Apa ya? Ya paling enggak dari konco-konco winginane pas kelompok di museum itu punya semangat dan spirit yang sama bahwa musik di kene itu gak ono salah. Maksudnya kenapa kok ono sampai pelarangan seperti itu? Otomatis secara hati musisi all genre di Malang yo kroso dilarani. Ya cuma itu otomatis kan empati apa proti konco-konco itu wis gak usah dianu wis langsung karepe dhewe otomatis. Itu sarkasme yang merendahkan gitu ya. Menohok gitu. Yang madakno gini biar nyumet mercon segala macam. Jadi kan itu satu tindakan spontan, ya, terkoordinir dengan sendirinya, tersinergi dengan sendirinya, karena teman-teman sudah merasakan bahwa di Kota Malang itu musik bukan suatu seperti ditentukan satu kelompok itu kan, nah, gitu. Itu dan ternyata kan itu akhirnya memberikan satu apa ya bagi saya tuh waktu itu ya kebanggaan, kebanggaan meskipun saya ini bukan musisi, tapi kan akhirnya menjadi bangga karena lagi-lagi selain klub bola kita saat itu, kemudian supporternya, nah sekarang musisinya. Urutannya kan ke sana jadinya. Gitu. Dan paling enggak dari awal itu kita lebih memperjelas hubungan kita dalam arti secara musik ya. Iya. Kene iku ya jane wis rukun, al genre apapun ya jane wis rukun, cuman gak tahu diomongno. Ya butuh trigger juga. Butuh trigger lah, triggernya diantaranya ya itu tadi ternyata. Jadi oleh di ans iku areke hardcore tok. Jadi bagus iki arek rock. Di sentra underground ya. Jadi macam-macam begitu iki ono kelompok. Ya kan masuk nari-nari ini ternyata gak apa-apa. Jadi arek-arek enak. Jadi sampai aku kadang winginan iku sempat ya heran ya. Sampai ono arek takut, "Lho Mas, di Malang itu arek rock-rockan ngobrol mbek arek underground, ngobrol mbek arek punk itu ya apa Mas?" Ya ngapa ya apa? Ya apa maksudnya ya apa? Ya gak apa-apa, ya gak ono apa-apa. Ya mungkin ya gini dia biasa. asalnya angel ya. Ternyata begitu tak takon lho, apa oleh ndek ngono? Gak iso ya Mas ndek ngono Mas. Kenapa nih Malang kok iso ya? Cuma konco-konco entertain barang gitu. Ini menarik. Ini saya dulu ngalami dan saya sempat heran. Jadi waktu itu ketika MMB muncul, Malang Musik Bersatu tanpa Indonesia dulu ya. Lalu kemudian juga ada MMB lagi. FMMB ya. Nah, MMB Malang Musik Berbagi saat itu. Kalau MMB yang itu, ini saya bisa memberikan penjelasan karena itu adanya khusus untuk bulan Ramadan. Iya. Bukan komunitas berarti sebetulnya hanya untuk event. Aktivitasnya momentumnya. Lebih ke Entertain ya? Iya, komunitasnya lebih ke entertain. Tapi untuk charity. Jadi itu sebenarnya artinya kan musisi Malang berbagi. Jadi memang buat
untuk charity aja. Tapi adanya tiap Hanya di momen tiap tertentu. Ramadan. Betul. Nah, gitu. Enak, masih ono MMB status pun kan Nggak masalah. ada masalah. Apa-apa. Kalau itu enggak. Akhirnya kita kesepakatan enggak apa-apa itu, yang penting tidak ada tujuannya lain. Orangnya juga sama, Mas, orangnya. Oh ya, ini berarti ini saya juga harus menghapus hoax saat itu. Ini hoax saat itu. Iya. Karena yang terima itu adalah kalau yang MMB yang teman-teman ini itu kan musisi. Iya. Pengertiannya musisi di situ adalah mereka yang punya karya. Oh. Nah, ini hoaknya. Saya dengar sendiri ini. Makanya juga kok iso sih rek aku ngono kok iso ngono gitu. Kan saya juga nggak percaya bahwa itu terjadi. Orang MMB, beberapa orang yang aktif bergerak untuk MMB juga teman-teman yang di FMM. Ada Mbak Fani, ada Mbak Mimi. Jadi ada ada koordinatornya, Mas. Ivan, Ada koordinatornya di sini. Supi. Alfi, oh, banyak sudah. Ya. Baik, berarti itu dihapus ya, itu hoax itu bahasa Jadi akhirnya kita punya kesepakatan, wes ngene kok. Loh, Dadi Mas Wes ya? Hah? Oh, Wes. Wes. Oh, tak. Wis, Wes apa? ini rejak. Wes. Iku siapa sih? Daripada terus engko dikira ono ngene-ngene gitu kan. Padahal kita enggak ada. Nggak ada Cuman sama akhirnya sekali. kita tambahin forum. Nah, forum musisi malah berbagi. Oke. Jadi adanya tiap Ramadan. Kalau gini ya nggak ada. Bahkan sekarang nggak tiap Ramadan ya, lebih ke Iya, kalau memang ada Event-event tertentu ya, momen momen-momen. foto. memang butuh Betul. FMMB selalu bergerak, FMMB juga. Sebenarnya kalau saat ini kan saya yang butuh, jadi harusnya mereka. Ya selanjutnya kita bikin peduli Ivan aja deh. Tulisan aja. Tadi Mas bagus ya, Mas. Mas, pokoknya kudu kabeh, Mas. Oh iya. Nah, sekarang Mas Erwin. Mas Erwin. Saya tanya. Jadi waktu itu Mas, jadi setelah kita mulai konsolidasi Mas Faisal ya, kemudian kita ngumpul di mana, DKM kan? Iya, DKM sama Mas Danar juga, koordinasi dari semua berbagai stakeholder. Kalau nggak salah mungkin sebulan kemudian akhirnya kita semacam merumuskan berdirinya MMB bikin acara itu. Acara kita pertama kali kan di DKM. Oh, di DKM. Ya kan itu sampai masa pakai gitar pakai sapu kan juga itu waktu itu. Halal bihalal. Enggak sampai sebulan. Enggak sampai sebulan waktu itu. Nggak sampai. Enggak sampai sebulan. Halal bihalal itu. Iya, pas- Karena itu pas poso memang. Setelah puasa. Setelah rengeng-rengeng reda, kita ngumpul lagi di DKM, Kembali. bikin Iya. langsung. Kok eman agak diterus Betul, betul. Ya bisa dikatakan saat itu sebagai rumusan awal dari MMB berpijak pertama kalinya. Di event itu. Di event itu halal bihalal. Harapannya bisa nanti Heeh. semakin merangkul. Lebih soliditas, lebih kuat. Masukan-masukan. Betul. Enggak usah ujug-ujug bule. Waduh. Apa Mas? Sing sampean rasakno, Mas. Yang dirasakan Mas Erwin. Betul saat itu kan saya sebagai jurnalis ya. Effortnya luar biasa banget. Iya, Di saat saya berpikir genre ini bahkan sampai yang band enter itu juga main juga kan Iya. itu. Bisa ngumpul di frame-nya kesannya indie tapi bisa jadi satu frame itu luar biasa banget. Ekspektasinya itu luar ekspektasi saya sebagai jurnalis. Artinya itu hal yang baru dan ternyata itu menjadi semangat semuanya. Betul, jadi trigger yang lebih Trigger pasti. yang lebih besar lagi nanti. Gitu Mas Erwin? Iya, Nah, lagi sampean Mas. Nah, sampean. Saya cuma Ya, Pak. saya pribadi sebetulnya cuma melengkapi tentang pergerakan dari sahabat dan kakak-kakak saya ini. Pada waktu itu saya sering home base di Bareng pada waktu itu sama Mas Dian. Sempat mendirikan God Bless Community. Terus sempat bikin pergerakan Malang Rock Forum pada waktu itu. Intinya cuma jangan sampai rock di Kota Malang ini tenggelam dan sudah kiamat lah dalam arti pada itu. Tapi akhirnya dengan fenomena-fenomena seperti itu sebetulnya bukan di Malang aja, di kota-kota lain juga ada. Cuma kan ikatan emosi di Kota Malang sangat kuat. Ya. Soalnya ibaratnya Malang ini adalah rumah di Malang ini harus jangan sampai diobok-obok dengan orang lain dan sebagainya. Pengennya damai, nyaman untuk berkarya dan sebagainya. Akhirnya kumpul di DKM, di tempat-tempat yang lainnya itu akhirnya saya nimbrung sama Mas Dian pada waktu itu. Saya bagaimanapun saya tidak bisa Dian meninggalkan itu drummer ya? Iya, pada waktu sampai Sekarang ketua sampai MPC. sampai nanti pun saya tidak bisa meninggalkan nama Dian untuk pergerakan di Malang Rock Forum sama di God Bless Community. Akhirnya kumpul di situ, saya hanya memerhati sejarah aja pada waktu itu seperti apa, ingin saya buatkan tulisan dan sebagainya, fenomena seperti itu, akhirnya kumpul di DKM itu. Tapi intinya
Saya Pak sama Mas Dian pada itu hanya spot untuk pergerakan kakak-kakak saya dan sahabat-sahabat saya ini bagaimanapun karya itu harus ada di Kota Malang. Yo, iki mek rendah hati ya. Jadi kata-kata hanya ini sebenarnya kalau kita lihat aktivitas secara fisik saat itu perannya Mas Bison sebenarnya di luar bahkan di luar musisi saja nih. Sangat-sangat kroso. Apa ya sembarang lime itu ya. Jadi konco-konco memang harus diakui musisi tidak punya kemampuan administrasi yang bagus pastinya. Itu orang-orang seperti Mas Erwin, Mas Bison ini yang merekatkan kelemahan gini-gini di administrasi. Ya simpelnya ngetik, ngeprint itu kan agak dilakukan, kita nggak akan punya rundown, nggak akan punya surat undangan. Itu beliau-beliau yang punya peran luar biasa lah. Ini salah satu bisa dikatakan literatur. Literatur hidup. Makamnya di situ. Makamnya di situ. Jadi beruntung ada itu Nah, mungkin dari sini tadi kan kita nantinya ke depan ya Mas ya. Harapannya itu kan ya boleh sampean mengharapkan. Artinya gerakan teman-teman ini kemudian Kalau dengan saya sih penyerangan. saya sebetulnya harus hormat apa Mas Bagus, Mas Wahyu, Mas Erwin dan ini harus hormat saya itu. Soalnya kenapa? Dengan adanya MMB ini database akhirnya lebih akurat ini loh. Soalnya kalau kita nggak ada database yang kuat, ini akhirnya kita mengkoordinasi tentang kekuatan karya ini akhirnya bingung. Kita mau kemana arah kita, terus mau curhat mau kemana gitu loh. Soalnya kan minimal kita curhat antar teman dulu. Ya. Ini gimana kedok tulare ya apa karya aku digonen di gitu loh. Dengan adanya database akhirnya saya salut gitu loh dengan MMB ini bisa membuatkan data yang sangat akurat tentang sampai genrenya seperti apa, terus personilnya seperti apa. Hubungannya dengan karya ini mau dibawa kemana itu saya sangat hormat dan saya sangat salut dengan kakak-kakak saya ini. Oke, itu dari Mas Bison. Mas Nonot Tentang ini sahabat lama mulai SD barengan berkarya. Nah, saat itu ya aku Sampai melihat saiki. genre yang dipilih itu ya sampai detik ini ya berarti kan ya. Ya apa ya? Jaluk dongone album buat teman teman album ke-9. Ya album ke-9 Predator. 9 lagi. Tentang apa Mas Deden? Nah, genre pilihan. Aku Bagi sih saya saat itu kan itu termasuk genre yang aku gak ngerti lah. Gini ya, Kerau-kerau. untuk sekarang saya memang mainin di genre musik ekstrim ya, death metal campuran grindcore. Tapi ya alhamdulillah ini gift dari Tuhan ya. Aku iso kabeh genre. Kecuali dangdut dan keroncong aku minta maaf nggak bisa memang. Nah kebetulan aku terima kasih Mas Bayu ngomong konsisten. Ternyata apa? Iku iso digawe salah satu mata pencarian saya. Saya bisa ngajar gitar juga, saya punya sekolah gitar juga. Terus saya bisa juri, mulai dari tahun 92 saya sudah bisa juri sampai sekarang. Sekarang dipercaya UM juga untuk tiap tahun itu untuk juri festival akustik di jurusan bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Saya kira dipikir musik underground gelem juri. Tapi ternyata mereka tahu latar belakangnya, alhamdulillah ya, karena teman-teman juga yang saya pikir. Lah aku dewe ya gak iso dah. Mungkin ada teman Mas Erwin pun pernah merekomendasikan saya untuk main di Singapura. Tapi Mas ini aku berterima kasih sama Erwin. Ada teman tanya, Singapura Win ya? Ini ternyata tanyanya ke portal njaluk band Malang metal ini. Nah, itu Mas Dedet. Sorry Mas, tak tambahin ini. Jadi Mas Erwin ini ternyata supportnya di Malang. Mas Erwin ini ownernya portal musik Malang. Database itu owner di kono Mas. Tambahan nih. Nah ini gimana? Iya, jadi aku bisa main di Singapura ya gara-gara beliau. Entah kayak duit gak gelem loh. Nah, cuma ngerekomendasikan. Ya betul Mas, seperti itu. Jadi aku akhirnya aku belajar dari awal mulai genre musik apapun aku respect karena aku pernah terjun di situ. Nah, ternyata aku bukan ngomong aku dewe ya, ternyata di Malang seperti itu juga. Kita lihat teman-teman selain band saya. Contoh ngomong arek ekstrem dike. Kok kan lagi, yo kenal lah bedino cangkruk ngopi. Karena masalah yang disampaikan Mas Bagus tadi benar. Aku berapa kali kebetulan ya alhamdulillah main di luar kota, mesti pembicaranya sama dengan yang disampaikan Mas Bagus. Om, sampean kok akrab om di Facebook, di Instagram, di arek popopan, guyonan di Ivan, guyonan di arek keroncongan Eka itu.
guyonan barek ambek pop nih, barek entertain. Lu gak masalah. Mereka nggak bisa seperti itu. Ya memang Mas Ivan toh di gini kan saya nggak bisa guyon. Ivan ini memang pembawaannya serius. Jadi Ngomong didik tadi. Imut-imut. jadi aku ngomong jadi aku ngomong ini deh. Aku akhirnya ada satu garis besar, mungkin teman-teman yang mungkin sama ya. Aku ya bangga jadi orang Malang. Aku terlebih bangga lagi, aku bangga menjadi musisi Malang. Orang plus-plus liane nggak aja. Yang nomor satu aku bangga jadi orang Malang, nomor dua aku bangga jadi musisi Malang. Di aku selalu ngomong tuh di Malang, gak wedi aku main di sing jare di boycott gak ngurus, ternyata ya mereka support ya. Sing jare ini bisa gak ngurus loh, ternyata mainnya mereka support malah akrab sampai sekarang. Itu luar biasa. Mantap sekali berarti. Pasalnya yang perlu ditanya lagi Mas Erwin juga deh. Maksudnya Ya, Pak. kepingan yang hilang itu selama ini kan memang peran media. Nah mungkin Mas Erwin melihat MMB sebagai sebuah itu ya apa selain dia memang salah satu founder apa sih kira-kira ya apa yang Jadi kalau saya lihat kan memang ini semua harus menjadi satu sinergitas bersama, kerjasama bareng. Karena mengangkat sesuatu produk, kita sebut produk aja ya musik ini, entah bentuknya band atau solo atau apapun namanya, itu tetap produk. Nah, produk ini tidak bisa berjalan sendiri sama seperti Mas Heri. Kerja sama seperti ini pun juga tidak bisa sendirian. Ide atau gagasan sudah tidak bisa. Kita bisa berkumpul bersama ini kan sudah melalui beberapa waktu, proses waktu, ya kan. Saya mengenal pandangan masing-masing, itu dengan kasus beda-beda semua ternyata. tahun ya. Nah, ya. Itu loh. Kalau menurut Mas Erwin dia apa? Stakeholder di Malang ini harusnya bagaimana? Ini Mas. Contohnya, Turun Mas. Maaf, aku ngomong di sini. Kan turun teko ngomong wae ta. Mari ngono mana sih? Makanya ini loh yuk oleh rokok Anda. Oh, iya, Rek. Tapi saya tak tahu nih Mas. oke. Iya. Kamu oleh rokok ya? Bicara habit ya, ide Rokokan iki badhe. musik khususnya. Culture-nya memang goyo rukun sebenarnya goyo rukun. Jadi dengan muncul MMB itu sing awalnya kepingan tadi wis rukun aja nih Mas. Gesekan kalau masalah gesekan saya rasa nggak ada sih. Wis dasar rukun tapi begitu muncul MMB akhirnya tambah rukun tambah rapat itu. Lebih mudah komunikasinya akhirnya. Mungkin apa ya? Ya kayaknya overall nggak cuma di bidang musik aja sih. Memang Malang saya katanya emang rukun nggak bener. Culture Tapi kan harusnya dengan sifat rukun itu, kalau saya lihat di musik di misalnya, musik khususnya. itu kan harusnya juga teman-teman yang di luar musik, tapi itu sebagai stakeholder musik supaya berkembang. Itu kok belum saya lihat belum maksimal ya? Atau gimana? Harusnya pikirannya Mas Erwin ya apa? Sebagai orang yang di situ. Waduh, ini rada jeru lah. Sebenarnya kalau support sih support Mas. Kalau ngomong brand sebelah kan nggak mungkin nggak saya masalah ada nganu kan ya. Support cuma kadang nggak nampak gitu aja sih Mas. Sampai gini Win, aku perjalanan aku mulai dari 87 sampai sekarang ini. Yo ono istilah tak kenal tak sayang ini Iya. baik. Kadang ada gini Mas. Repotnya ono ngomongin, "Jok iku ini." Enggak ini. Kadang ada Tak kenal, pola, tak sayang, ada ngomong udah loh. sejarah ada mungkin ada opini pola bisnis di tiap. Ya masing-masing kan macam-macam. Misal saya invest sekian buat untuk project di MMB misal gitulah atau support MMB. Kira-kira benefitnya apa ke kami dari yang sebelah maksud saya. Benefitnya apa, profit kan mesti mereka juga menghitung semua secara detail kan. Dan itu mungkin salah satu faktor yang kisi-kisi tadi agak belum bisa kandil, bukan pecah ya, bukan bisa rapat itu. Seperti itu. Kurang ya dukungannya. Kurang, ya dibilang kurang ya memang kurang. Jujur kurang. Nah, apakah itu kemudian bisa diorkestrasi dengan pemerintah soal hubungan itu tadi supaya tadi cek lengket kan harus ada supporting lah ini. Iya. Kebijakan maksud saya. Repot ngomong pemerintah. Nah, enggak apa-apa. Ini memang saya sejak awal pun dulu saya juga ingin teman-teman lebih jujur supaya lek ngerti Jujur nemel lagi nih, Red. Lah emang kan itu kita pingin supaya Jujur gini aja, oke. enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa. Saya coba mengkomparasi ya, Iya. mengkomparasi malah dengan Bandung. Oke. Nah, Jadi Bandung tuh salah satu kota yang, ya maaf pemerintah Kota Malang. Jadi Bandung tuh salah satu kota yang memang sangat support banget di pergerakan musik. Iya. Jadi mereka tuh ada semacam kayak wadah. Musisi itu di sana kan Mas, bukan semacam, memang dimodalin bener kayak yang spot-spot untuk ngamen yang single itu udah ada di Jalan Dago Mas. Dago, ya. Terus pengiriman delegasi ke luar negeri Iya. pun dipanggil. Betul, mereka Sango, punya kan? wadah khusus tuh bahkan sampai kayak yang Faisal yang Raja Cita tadi kalau sampai KTP bisa itu bisa
masuk apa namanya BCS gratis ada juga di Bandung. Dan itu forum tadi memang diflorkan di nasional. BCF itu berarti. Iya, dan dimodali beneran. Itu satu di Iya, itu memang. Bandung. Apa karena memang pemerintah Kota Malang sibuk? Soal gini soal Nggak aku tahu. Win tak sambung dikit. Saya pengennya ya. Susun tapi gimana ya? Win tak sambung banget Win ya. Aku Solo male juga gitu. male Solo eling keren, Bang. male eling Sekarang. satu band. Dulu sudah lama. Iya, satu Solo. band namanya Kaisar dari Solo. Itu begitu mereka menang di Festival Rock Rock, Indonesia. Indonesia. Loh wali kotanya ngeluh loh Pak, itu soalnya bukan nama bandnya yang dilihat. Solonya. Nama Solonya. Malang berapa Saya kali. support banget Solo. Mulai balance, Rock in Solo kan Greenmaster sampai terakhir C4. Dikeluk minimal diceluk di kayak reward apa kayak kertas. Diceluk situ, Pak. Apa? di Solo tuh sampai boleh saya sebut anggarannya. Nggak apa-apa. Jadi nominal sudah di atas kepala 3M untuk support di bidang Solo. Iya. Seni Data loh. tarif seni musik. Itu musik, jadi mengerucut di musik aja. Dan itu sangat valid datanya ada. Betul saya. Berarti memang kita tidak bisa menafikan soal peran pemerintah. betul. Apapun hebatnya suatu potensi di suatu kota, yang tidak akan nyebut mana aja, itu tetap kembali kepada pemerintah. Karena sebetulnya logika sederhananya apa? Yang bayar pajak kan. Nah, Cuman itu kita, Iya, Pak, ini iya. gini, solusinya kita itu sekarang memang dari komunitas tidak harus antipati. Dari MMB. Ya, dari MMB Ya, tidak harus antipati dengan pemerintah. Kalau Kita harus apa istilahnya pengimu apa sih? Best. Iya, Apalagi? posisinya kita kan bukan pemuja, Betul. tapi bukan pembenci. Betul. Musisi memang harus ada daya tawar tersendiri di tengah, kuat supaya kita bisa nang konco-konco tetap ngayomi secara idealisme dan kekaryaan. Ke balai kota pun kita juga punya posisi bersuara yang sama. Karena sebenarnya sama. musisi itu kan ya sebenarnya profesi yang sama dengan yang lain. jembatan bisa. Jadi kini ngomong BN1, BN2 ya podo kudune. Gak perlu. Dan ketika peran pemerintah di Malang sampai hari ini mungkin masih kita rasa dan kita rasakan kurang Nah, yang memang. ya ada tetap kita berusahanya kan tetap membangun komunikasi ke arah situ Ya. dengan karya kita, bukan dengan kita sowan-sowan morong cerita ndak. Karena memang hampir kurun waktu yang panjang, Mas, sampai hari ini komunikasi itu tidak pernah dibangun. Dari pihak pemerintah. Dari pihak pemerintah, dari pihak Dinas terkait. Semuanya, Mas. Oh, Iya, semuanya. Jadi mungkin yang harus ditekankan di benaknya para pemimpin kita itu, bahwa kita harus punya aset. Ya, Aset yang bicara benefit mahal kita, bicara profit jelas pasti jelas. Oh, di mana profitnya? Pajak kita bisa ngasilin pajak yang luar biasa sebenarnya. Benefit, nah itu secara profit kan, berarti secara dohir, nyatanya gitu. Secara benefit, secara tidak langsung kita bisa ngangkat nama Kota Malang ya lebih geleger ruahnya dapat dengan Big clear ya. bigger, Lebih clear. lebih oh iya geleger. Nah itu benefitnya gitu salah satunya. Nggak cuman dari sisi nama aja. Tapi ada poin terpenting ya. Gara-gara aku lagi ngomong, isonya ngomong ada jarak itu. Teman-teman tetap survive itu gila banget. Oh ya, dalam segala kondisi yang Tetap survive dialami ini, gitu loh. survive dan Tapi bisa buat prestasi juga kan. Ya, tapi alangkah indahnya Betul. kalau memang ada hubungan. Itu agung itu. Wah, walaupun ada jarak tetap survive kita jalan terus gak ngurus. Tapi tetap alangkah indahnya memang ada sinergi. Itu sinergi nation. Mas Dadat kepingin ngrungokno Mas Ivan, Ivan oh itu iya sumpah sih, yo. Pak. Oh, bener. Oh enggak gini, soalnya Apa dia perlu ditanya soal apa coba? Oh, wong iki anu Mas, wong iki berada dalam waktu itu semangatnya itu gak karo-karuan nih, padha karo Mas Lonot. nyamar deh katanya kan tapi Iya, Mas. Aku kepingin eruh cerita. Aku sering jadi camper ya. Oke, berarti aku nggak pernah bersinggungan Iya. beliau soalnya. Iya. Ayo coba Mas. Ceritane Ivan, Mas Ivan, ayo. sampean niku MMB ku ya apa sih? Apa sampean waktu kok nang MMB? Ya, karena perlu kita dengar karena Ivan berangkat dari betul-betul murni kudu beda-beda no ya. Iya. Murni pengamen dalam tanda kutip. Kayak aku bareng juga ngamen juga karya. Betul-betul pengamen yang punya latar belakang pemikiran pasti ini piro lah ngono apa ya. Cuma ternyata Ivan
Ya aku 101 luar biasa. Waduh. Apa ya Pak? Ayo, coba Mas Iwan, ayo. Perlu. Kalau dari Tisua Mas, tisua. Jadi kalau yang maksudnya yang saya lakukan, yang saya alami dari awal kan, kalau nggak salah ya Faisal juga yang dulu yang mulai awali Mas gini. Memang karena juga adanya yang tadi diceritakan adanya HTI tadi. Tapi waktu itu kami juga belum nggak terkoordinasi dengan pihak-pihak mereka yang underground karena kita koordinasinya dengan entertain. Jadi intinya podo ngamuk dewe. Waktu jujur loh, waktu itu sudah kidule acara kan tulisannya Gede, ya. Iya. Lu sih nyuwai lo aku. Iya. Kalau ada video pasti. Lu tak video sih kan aku gak ngurus sih tak suwe. Mabuk apa sama nanti? Kak ya. Wah, aku poso. Oh iya. Ramadan. Nyuwe mari magrib kok. Jadi dari itu akhirnya itu banyak budaya entertain tok sing ngamuk. Ya, Istilahnya kan oke. gitu. Terus ada Komunikasi. komunikasi yang dari Mas, masyarakat tadi siap. istilahnya terus ini malah intinya pokoknya ayo bentuk ini supaya kita buat wadah itu yang mungkin ke pemerintahan atau kemanapun. Jadi kalau bisa wadah ini yang akhirnya bisa buat ladang kerjaan juga. Oke. Intinya kan gitu, karena saya juga berangkatnya di entertain juga. Ya apa aku dari duit kan gitu ya. Bukan mencari duit Wajar. di komunitas. Ya. Jadi kalau bisa yang wadahnya ini di gitu. Iso ngeling, iso Ya, ngeling. bisa membangun jaringan lah. Circle Mas ya. Circle connection, relation. Gitu makanya akhirnya terus ayo apa kita adakan istilahnya ada mungkin ada rapat atau pembentukan yang akhirnya tertuju ke dekan tadi gitu. Terus gitu yang saya alami seperti itu. Sama kan aku juga. Seperti itu. Tapi sebetulnya kalau lihat dari historical kekuatan emosi itu sebetulnya sudah lama terjadi. Sudah lama sebenarnya. Soalnya di era kita masih SMA dulu, misal kayak ada pertunjukan kayak Oh ya. kantata takwa di Surabaya dan sebagainya maupun kita ini berangkat tempat dikoordinir. Merasa aku ini yang pertama kita suka musik, yang kedua ini menjadi apa? Nuansa Malang jangan sampai ketinggalan dari kota-kota lainnya gitu dalam hal itu. Hanya berangkat bukan dalam artian mood duduk ini sepak bola bukan ini. Ya, itu Belum seperti sekarang ya. mungkin ini kekuatan emosi MMP bisa terbentuk kan embrionya kan dari serpian-serpian itu loh gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang masalah pemerintah mengidupkan kamera, saya juga titip pesan bekerjalah bukan seutuhnya, tapi bekerjalah untuk Malang seutuhnya. Jadi milikilah Malang itu ibaratnya Anda totalitas untuk kota Malang gitu. Teman-teman ini bukan mencari wadah tempat, tapi juga butuh wadah pemasukan. Di sini mudah-mudahan saran saya sih jangan sampai disepelekan tentang teman-teman di Malang, terutama masalah musik. Bukan musik. Jadi segmennya sekarang menggali masalah wisata dan wisata. Sebetulnya duta wisata ada, tapi duta musik harus ada di Kota Malang ini. Ini harapan saya duta musik sudah tercipta, bisa split antar kota. Misal di Bandung ada musisi, ada seniman berapa 5 orang gitu ya. Kita combine dengan di Malang. Jadi kita lukir dalam artian gitu. Kita yang di Malang bisa main di Bandung bisa main di Malang. Jadi kekuatan karya ini akhirnya bisa tingkat nasional bukan tingkat lokal aja gitu loh. Yang Jakarta pun juga gitu, 5 band kita main di Malang, yang Malang 5 band bisa main di Jakarta gitu loh. Ini perantara pemerintah pun juga harus dibutuhkan gitu. Perannya. Ya, jadi mungkin di diskusi ini saya titip pesan harus ada duta musik di Kota Malang. Mungkin dari beberapa tadi teman-teman sampaikan soal peran pemerintah, Yes. saat ini ada rencana yang cukup bagus. Ada gedung yang berdiri. Ya. Dengan janji-janji tadi yang disampaikan oleh Mas Dadit soal apa sih yang mau diisi di situ, terutama kita bicara soal musisi. Monggo, Anda bisa memasukkan satu-satu, monggo aja, enggak apa-apa. Jadi enggak harus mewakili. Mas Bagus ya boleh, itu tidak artinya Mas Bagus mewakili band apa, enggak. Pribadi yang kemudian tahu persis
awal MMP ini berdiri, MMPE kemudian sekarang jadi namanya. Kembali ke data sebenarnya. Selain data itu memang kita sudah ada resume Mas di Festival MOIS 2. Resume tentang nanti apa sih yang dibutuhkan di kono. Data itu memang selayaknya harus dikumpulkan dan wajib itu karena memang dari event awal MMP sampai event terakhir kemarin itu data itu sudah ada semua sebenarnya. Cuman data itu adalah hak dari setiap komunitas. Kenapa? Karena MMP ini wadah. Seperti itu, Mas. Seperti itu. Sama juga sebenarnya di resume Festival MOIS 2 itu sudah jelas kok. Apa yang Pertama dibutuhkan. data. Ya. Lalu kemudian cita-cita teman-teman musisi terhadap nanti gedung ini, khusus soal musik, apa? Itu yang kayaknya di garis bawahi. Regulasi lancar. Regulasi dalam arti mulai apresiasi tampil ya, teman-teman tampil main di sana, baik itu yang karya maupun yang entertain, hiburan entertain, segala genre. Kalau saya rasa kayaknya kalau MCC gak ada kayak gedung pertunjukan itu. Ada gedung pertunjukan nanti untuk yang tampil itu, ada itu. Di MCC. Ada, di MCC ada. Memang nanti ada lantai yang berbeda, satu yang untuk umum, satu memang dikhususan itu. Karena mungkin terkait dengan pembuatan produksi Karena video memang dan segala harusnya macam. kalau untuk sekelas gedung event ya Mas. Oh, kalau bicara eventnya mungkin Gak gitu ya. mungkin itu. Gak mungkin. Karena Nun Sewu, Malang sendiri ini sudah punya Mas gedung yang Betul. lumayan bersejarah Mas. Ikut ditolak pun enggak. Nah, maksudnya gini, maksudnya kenapa kok? Itu saya. Nah, Sorry sebentar. Bukannya MMP ini nggak support ya dengan MCC. Makanya tadi saya bilang MMP sudah buat resume. Nah, tapi sebenarnya seni dan budaya ini duwe omah Mas. Dan ini menurut Mas Bison punya sejarah nggak DKM ini? Apa iya. gedung kesenian? Iya. Nah, ditoleh lo nggak Mas? Dibenakno enggak? Oke, sekarang gini, ini info aja ya. Hanya kemarin saya sama teman-teman dari Ngaji Budaya Cangkruan itu kan soal mau memasukkan lagi kurikulum budaya, ya. Jadi itu tekanannya di situ, karena kita sudah ngelihat anak-anak kita, sekarang kita ngomongin anak-anak kita itu hilang. Betul. Ya, itu kemarin dipaksain itu termasuk nyinggung soal Gedung Gajah. Kemarin dari Pak Suarjana, Kadiknas itu, Kadiknas Pendidikan itu ngomong butuh bantuan. Oh, iya. Butuh bantuan untuk ini karepe digawe apa? Itu butuh teman-teman. Nah, mungkin dengan info ini teman-teman nanti bisa mulai. Oh iya. Kalau nanti pingin audiensi dengan dia monggo. Betul. Apa-apa. Jadi, nah itu loh makanya saya pikir hal seperti inilah gunanya kita bertemu. Iya. Maksudnya Faisal yang berarti kan sing khusus musik dewe. Iya, karena gini, karena arahnya dimanapun ada tempat, dimanapun kita bisa berkarya, kita bisa. Tapi apakah tidak sayang gedung yang penuh dengan sejarah sebesar DKM, iku hancur Mas, hancur itu. Nah, sampai ngomong tentang budaya tadi, Malang 104, Malang 105 itu kita buat Mas, Pak, festival tari Malang. Itu hampir 48 sanggar. Saya melok nang ngene festival tari Malang. Betul. Jadi memang kondisinya sekarang situasi Malang itu lagi itu tadi, rindu kepada budaya ternyata. Karena telah mulai melihat ada hal-hal yang di luar kebiasaan Malang ini dianggap berbeda. Ya MCC buat kita secara personal atau MMP mungkin ya kita selalu mendukung lah adanya tempat-tempat baru yang mewadahi kreativitas. Apapun itu agendanya, apapun itu nantinya bentuk fisiknya. Cuman memang yang perlu kita mengingatkan lagi karena memang benar Pak Isol bagus bahwa kita memang di seumuran yang tahu bahwa Gedung Gajah ini sebenarnya sangat layak untuk sebuah pertunjukan. Bangun no MCC, bangun no MCC 1, 2 sampai 10 itu gak apa-apa. Ini seneng karena lebih banyak kantong-kantong seni. Cuman sing iki mang jangan dilupakan. Kena nomeneng, eman iki wis kene gak ada apa-apa di tengah kota. Ini kan pundene. Ini diperbaiki akustiknya, dicat. Itu kemarin bicara sama itu loh. Jadi kemarin ngomong, akhirnya ada yang bicara juga bahwa sebenarnya Pak Suarjana sudah pernah kayaknya komunikasi dengan siapa ya, bahwa ya gak iso model gedung kayak seperti ini. Kalau untuk kebutuhan tadi, termasuk juga budaya misalnya, gak iso. Nah itu nanti, ya itu tadi mumpung di Ketua Dewan saat itu si Pak Madi ngomong gitu. Oh, ya berarti pas toh.
Iya. ada keinginan seperti ini tentang gedung itu, sehingga ya duit dari Saya dewan. ingin takon resume maksudmu apa dijelasno ya? Resume. Resume itu jadi Aku wis maca sih cuman pengin ro penjelasan. resume itu resume tentang kebutuhan ya. Nah, Oh, oke. Jadi kenapa saya tadi tanya ono nggak akhirnya kok di ngene MCC iku gedung sekelas untuk event nasional aja lah, Mas Nonot ya, event nasional aja lah, gak akan mungkin ada. Lah, maksudku lah iku gak ono, loh, sakjane DKM gedung Ya, kesenian saya pikir iku. gini, artinya nanti coba aja makanya saya bilang, resume sudah ada, artinya kebutuhan teman-teman musisi ini kepada gedung ini. Kalaupun nanti misalnya, kan kita juga belum tahu, karena masih disusun kan ini, pembagian gedung dan segala macam. Tapi kalau pembagian lantainya sudah, tapi pembagian di dalamnya itu masih belum. Saya rasa kalau mau dibagi ke siapa aja silakan, Mas. Yang penting kan mereka sudah. kita senang, kita Iya, support. nggak ada Tapi masalah tidak gitu. sama Nggak sekali ada masalah. MMP tidak mengharapkan Nggak kita ada ada di masalah. dalamnya. Nggak ada. Bukan, maksudnya fasilitas kan, ya. Yang kita harapkan Hmm. ke depannya kebijaksanaan pemerintah, balai kota segala macam lebih Pro lah, Mas. lebih detail, lebih mau sinau lah, mau riset. Oh, butuh Malang ini apa? Di Malang ono gedung apa ae. Iya. Jadi katakanlah ada dana amit sewu 10 miliar. Yo iki mau betul-betul bisa menghidupkan semuanya. Dan yang paling butuh bukan hanya gak apa-apa lah bangun gedung anyar karena memang ada APC, tapi ini yang urgent ini kita tetap Betul. juga harus selamatkan. Karena Nun Sewu, apakah Mas Dedet atau Mas rekan-rekan yang lain pernah tahu nggak punya gedung nggak kita di Malang? Maksudnya gedung yang memang milik pemerintah, yang untuk disewa murah, ya kan, untuk event. dulu ada dulu. Dulu Adi, dulu. Sekarang enggak. Ya harapan kita memang satu-satunya DKM. Aset yang terlupakan. Ya. Aset yang terlupakan. Alhamdulillah kemarin saya kenapa Bari bilang itu karena itu muncul kemarin. Karena maaf ya Mas Dedet yo, ketika ngomong no Kota Malang, apa yang dihasilkan dari produk MMP, ngeri Mas. Jadi semuanya ini ono komunitas. Semua sampai genset raging panggung ono kabeh. Iya. Dan itu ono di kota dhewe. Ya, artinya lagi-lagi teman-teman musisi Malang melakukan breakthrough saya bilang. Nah, kalau kemudian apa yang sudah disiapkan, nah gampangnya begitu. Saya bilang disiapkan teman-teman musisi ini, berarti kan tinggal tek ini dah. Iya. Sebetulnya kan iya. saya pemainnya sudah seperti itu sekarang. Mm. Nah, dari klik gitu aja. Nah, monggo nanti kita bisa bantu dari teman-teman yang mungkin ada di MCF. MCF. Oke, siap di MCF untuk bisa. Karena sekarang saya lihat semua sudah mulai terbuka. Dan saya lihat kemarin juga dari Jadi sebelumnya nggak terbuka berarti. oh iya, lu aku ngalami dewe. Artinya kemarin saya juga kaget. Rapat itu suasananya begitu. Oke Mas. Nanti sudah mulai keterbukaan. Nah, ini tolong segera Amin, amin. ditangkepi gitu loh. Amin. Ya kira hitungannya wis anggap ae wis bongok suwi misalnya. Ketika ada fasilitas ini, ya ojo moro ngenteni aku gak ndek ngono. Nah, ini mungkin juga sikap yang harus kita nyunsewu. Iya. Jadi sikap itu tidak ada. Ya, Malang. Tapi maklum loh Mas, ketika orang itu nanti lupa, sama seperti Oh, yang itu ditanyakan. saya pikir manusia. Bukan, sama seperti yang ditanyakan Mas. Apa sih resume itu, Mang? Jadi kapan hari pernah komunikasi ini, loh iya ya nek resume iki ya loh. Berarti kan gak apa-apa kan nek wong lupa. Oh iya, enggak apa-apa manusiawi kok itu. Jadi monggo. Ruski. Tapi adanya MCC itu kan ada 2 poin antara halangan dan harapan tadi itu. Dengan adanya MCC jangan sampai menghalangi karya arek Malang Oh iya. terhenti di satu titik. Soalnya Malang ini adalah ibaratnya pelangi. Mungkin di daerah mana itu Kota Lama kreatifnya seperti ini, di Mergosono seperti ini, Gadang seperti ini. Bahkan mungkin teman-teman underground juga Balai RW sudah dipakai. Balai RW dipakai itu. Kita nggak anti berkarya di situ gitu loh. Aula gereja tak gawe kok di batu itu. Terus harapannya mudah-mudahan ini masalah tempat sewanya jangan terlalu mahal lah. Sewa tempat. Pajak juga. Iya, itu loh. Mungkin pajak ya. Iya, tapi kalau mungkin ada orang luar kota mau digenjot nggih monggo gitu loh. Atau paling enggak ini apa kene di Malang itu di tempat nongkrong siji sing iso digawe wong genre kabeh iku mau. Iso nrimo tamu ae dhewe ndek kono. Iso dadi ke Pulau Sari biyen ya. Ya, Pulau Sari kan selain iki gawe tempat pertunjukan musik, gawe olahraga, gawe climbing, gawe arek karang taruna ya multifungsi to. Banyak Mas. Heeh, kayak nongkrong arek-arek di kono lah. Mungkin Malang
bukan mungkin, memang Malang butuh koyo ngono maneh lho. Potensi Karena gak ono nggen maneh. Kene kate nang DKM waduh rek arek rayu iki. Jadi yo gak maksudnya netral. Sewa dan pajak Mas Bagus. Nah, iya betul. Oke, Mas. Ya, mau kemana nih? Apapun teman-teman yang sudah sampaikan pada hari ini dan mengerucut di yang terakhir tadi itu mohon juga disampaikan. Artinya kita hanya rasa-rasa itu percuma. Iya. Ini usah rasa-rasa nih, kita podcast toh. Loh iya. Kita Kita loh banyak ya. Ono Ivan aja deh. Saya tarik. Arek Malang itu kan sensitif, Mas. Oh, iya. Sensitif banget. Misal di MCC ini sepele. Parkirannya kadit kaneh iki. Gak nyaman dia parkir. Otomatis mau ke sana pun juga berpikir gitu. Oke, berarti itu juga jadi monggo nanti kalau ketika bertemu Iya, itu loh. kita usulkan artinya semua. Kita bicara jujur. Lewong Malangnya jadi jujur. A, B, B. Jadi nggak apa-apa. Itu memang kadang di satu sisi bisa berbeda, tapi justru itu menjadi kekuatan keragaman Arema. Benar. Ya, betul, Mas. Ya. Oke, waktu lagi-lagi saya harus bicara ini Ya, nanti kan ada episode 2. durasi. Nanti tapi jangan khawatir teman-teman semua para pemirsa podcast Susiopo. Oke, teman-teman, terima kasih banyak Mas Bagus, Herwin, Mas Faisal, Mas Bison, Nonot, Mas Wahyu Kecamatan, Mas Ivan aja deh. Mas aja deh terakhir, Mas Ivan aja deh. Ada deh. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Ojo lali rek. Ojo lali. Iki pertama iki kok bakal pakai karena anak kan iki sih cerita awal ya, cerita awal MMP dan ojo biasa no. Melupakan sejarah ojo biasa no. Jari Bung Karno ojo jas merah. Iki kok ono kelanjutane. Madura maneh merah. Jas merah. Mira. Jadi kan kok kudu ngenteni Susiopo yang kedua iki. Episode kedua Story of Madura. Musik Malang Bersatu. Musik Kon kabeh. Tagline-nya apa? MMBI? Uma Ayas Ruluker.